Hello, my name is Nesta Faiza Putri, student ID 2520072. Language development differences and delays. Language development differences. In general, language development differences that are not cause of concern fall into two broad categories: bilingualism and dialectal differences. First, successive acquisition. When children learn two languages successfully, they simply go through easily recognizable stage. In the first stage, a child uses L1 in the L2 or English environment even though everyone else is speaking English. A child might persist in this behavior but repeatedly realize that it doesn't work. A second, nonverbal stage, lasting few weeks or months, follows, during which a child gains receptive knowledge but say very little in English. Communication is primarily by gesture. During in the stage, a child assumes that what is being said is relevant to the situation or to what the speaker is experiencing. A child scans for a recurring linguistic pattern. The social strategy is to join the group and act as if he or she knows what is being communicated. A child tries to use the few phrases and words that give the impression of being able to speak the second language. Materi terakhir pada bab ini adalah perbedaan dan penundaan perkembangan bahasa. Yang pertama akan kita bahas adalah perbedaan perkembangan bahasa. Secara umum, perbedaan perkembangan bahasa dibagi menjadi dua kategori yang luas, yaitu perbedaan bilingualisme dan perbedaan dialog. Pada perbedaan perkembangan bahasa, ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perolehan secara berturut. Misalnya, sewaktu anak-anak mempelajari dua bahasa secara berturut-turut. Pada tahap pertama, mereka mungkin akan menggunakan bahasa utama mereka di mayoritas bahasa yang kedua. Pada tahap kedua adalah selama beberapa minggu atau bulan setelah itu, seorang anak menerima pengetahuan yang menguntungkan tetapi tidak banyak berbicara dalam bahasa Inggris. Tahap yang kedua adalah setelah beberapa minggu atau bulan, anak-anak mungkin sudah menerima pengetahuan tentang bahasa yang kedua, tetapi mereka tidak mengaplikasikannya. Mereka mengutamakan berkomunikasi melalui gerakan atau gesture. Pada tahap ini, strategi sosialnya adalah untuk bergabung dengan kelompok dan bertindak seolah-olah dia tahu apa yang sedang dikomunikasikan. Dan seorang anak mencoba menggunakan beberapa frasa dan kata yang memberi kesan bahwa ia bisa berbicara bahasa kedua. Development of African English. Urban African-American children might pass through three stages of language acquisition. First, they learn the basic of language at home. Then from age 5 to 15, they learn a vernacular dialect from their peer. And finally, they develop the more standard AAE dialect. Hal yang kedua adalah perkembangan bahasa Inggris Amerika Afrika. Anak-anak Amerika di daerah perkotaan mungkin melewati 3 tahap akuisisi bahasa. Yang pertama adalah mereka mempelajari hal-hal dasar bahasa di rumah mereka. Kemudian pada umur 5-15 tahun, mereka belajar dialek dengan teman-teman mereka. Dan pada akhirnya mereka mengembangkan dialek AAE yang lebih standar. Setelah membahas perbedaan perkembangan bahasa, kita akan mulai membahas mengenai penundaan perkembangan bahasa. Ada beberapa faktor yang memprediksi bahwa bahasa dari kalangan anak-anak balita itu kurang baik. Secara umum ini termasuk gender laki-laki, gangguan pendengaran yang berkelanjutan, dia berwatak lebih reaktif yang memiliki respon negatif terhadap frustasi seperti memiliki amarah.